Sejarah matematika. Sejarah matematika secara umum. Kata matematika berasal dari kata maithema dalam bahasa Yunani yang diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan, atau belajar. Juga matematika yang diartikan suka belajar. 1. Metode yang digunakan adalah eksperimen atau penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan setelah melihat kasus-kasus yang khusus. Kesimpulan penalaran induktif memiliki derajat kebenaran barangkali benar atau tidak perlu benar. 2. Sebelum zaman modern dan penyebaran ilmu pengetahuan ke seluruh dunia, contoh-contoh tertulis dari pengembangan matematika telah mengalami kemilau hanya di beberapa tempat. Tulisan matematika terkuno yang telah ditemukan adalah Plimpton 322 atau matematika Babilonia sekitar 1900 sebelum Masehi, lembar matematika Rhind atau matematika Mesir sekitar 2000 sampai 1800 Masehi, dan lembaran matematika Moskwa atau matematika Mesir sekitar 1890 sebelum Masehi. Semua tulisan itu membahas teorema yang umum dikenal sebagai teorema Pitagoras yang tampaknya menjadi pengembangan matematika tertua dan paling tersebar luas setelah aritmetika dan dasar geometri. Sejarah matematika dilihat secara geografis. 1. Mesopotamia menentukan sistem bilangan pertama kali, menemukan sistem berat dan ukur. Tahun 2500 sebelum Masehi, sistem desimal tidak lagi digunakan dan lidi diganti oleh notasi berbentuk biji. 2. Babilonia menggunakan sistem desimal dengan pi sama dengan 3,125. Penemu kalkulator pertama kali mengenal geometri sebagai basis perhitungan astronomi menggunakan pendekatan untuk akar kuadrat. Geometrinya bersifat aljabaris. Aritmatika tumbuh dan berkembang baik menjadi aljabar teoritis yang berkembang sudah mengenal teorema Pitagoras. 3. Mesir kuno. Setelah mengenal rumus untuk menghitung luas dan isi, mengenal sistem bilangan dan simbol pada tahun 3100 sebelum Masehi, mengenal triple Pitagoras, sistem angka bercorak adiktif dan aritmatika. Tahun 300 sebelum Masehi menggunakan sistem bilangan berbasis 10. 4. Yunani kuno. Pitagoras membuktikan teorema Pitagoras secara matematis yaitu terbaik. Pencetus awal konsep nol adalah Al-Khwarizmi. Archimedes mencetuskan nama parabola yang artinya bagian sudut dan kanan kerucut. Hippasus penemu bilangan irasional. Diophatus penemu aritmatika atau pembahas teori-teori bilangan yang isinya merupakan pembangunan aljabar yang dilakukan dengan membuat sebuah persamaan. Archimedes membuat geometri bidang datar, mengenal bilangan prima. 5. India. Brahmayupta lahir pada 598 sampai 660 AD. Aryabhata 4018 sebelum Masehi menemukan hubungan keliling sebuah lingkaran, memperkenalkan pemakaian nol dan desimal. Brahmayupta menemukan bilangan negatif. Rumus A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat telah ada pada Sulbasutra. Geometrinya sudah mengenal triple Pitagoras, teorema Pitagoras, transformasi, dan segitiga Pascal. 6. Cina mengenal sifat-sifat segitiga siku-siku tahun 3000 sebelum Masehi, mengembangkan angka negatif, bilangan desimal, sistem biner, aljabar, geometri, trigonometri, dan kalkulus. Telah menemukan metode untuk memecahkan beberapa jenis persamaan, yaitu persamaan kuadrat, kubik, dan kualitik. Aljabarnya menggunakan sistem honorer untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Sejarah matematika di Indonesia. Setelah Indonesia terlepas dari penjajahan kolonial, pemerintah berbenah diri menyusun program pendidikan sekitar tahun 1900-an
atau abad ke-19, matematika diletakkan sebagai salah satu pelajaran wajib. Kekhasan lainnya dan pembelajaran matematika tradisional di Indonesia adalah bahwa pembelajaran lebih menekankan hafalan daripada pengertian. Pengajaran matematika modern resminya dimulai setelah adanya kurikulum 1975. Model pembelajaran matematika modern ini muncul karena adanya kemajuan teknologi. Selain itu, penemuan-penemuan teori belajar mengajar oleh J. Piaget, W. Brownell, J. P. Guilford, J. S. Brunner, J. P. Dienes, D. Ausubel, R. M. Gagne, dan lain-lain semakin memperkuat arus perubahan model pembelajaran matematika. Abad ke-20 yang lahirlah logika matematika geometri non-Euclid sebagai pengembangan dari teori bilangan, geometri analitik, aljabar, dan trigonometri. Sejarah matematika berdasarkan tokoh. 1. Thales 642 sampai 550 sebelum Masehi, dapat disebut matematikawan pertama yang merumuskan teorema atau proposisi, di mana tradisi ini menjadi lebih jelas setelah dijabarkan oleh Euclid. Landasan matematika sebagai ilmu terapan rupanya sudah diletakkan oleh Thales sebelum munculnya Pythagoras yang membuat bilangan. 2. Pythagoras 582 sampai 496 sebelum Masehi. Pythagoras adalah orang yang pertama kali mencetuskan aksioma-aksioma, postulat-postulat yang perlu dijabarkan terlebih dahulu dalam menggambarkan geometri. Pythagoras bukan orang yang menemukan suatu teorema Pythagoras, namun dia berhasil membuat pembuktian matematis. Persaudaraan Pythagoras menemukan sebagai bilangan irasional. 3. Sokrates 427 sampai 347 sebelum Masehi. Ia merupakan seseorang filosofi besar dari Yunani. Dia juga menjadi pencipta ajaran serbacita, karena itu filosofinya dinamakan idealisme. Ajaran lahir karenanya pergaulan dengan kaum sofis. Plato merupakan ahli pikir pertama yang menerima paham adanya alam bukan benda. 4. Euclides 325 sampai 265 sebelum Masehi. Euclides disebut sebagai bapak geometri karena menemukan teori bilangan dan teori geometri. Subjek-subjek yang dibahas adalah bentuk-bentuk, teorema Pythagoras, persamaan dalam aljabar, lingkaran, tangen, geometri ruang, teori proporsi, dan lain-lain. Alat-alat temuan Euclides antara lain mistar dan jangka. 5. Archimedes 287 sampai 212 sebelum Masehi. Dia mengaplikasikan prinsip fisika dan matematika. Dia juga menemukan perhitungan pi dalam perhitungan luas lingkaran. Ia adalah ahli matematika terbesar sepanjang zaman dan di zaman kuno. 3 karyanya Archimedes membahas geometri bidang datar, yaitu pengukuran lingkaran, kuadratur, dan dari parabola dan spiral. 6. Apollonius 265 sampai 1190 sebelum Masehi. Konsepnya mengenai parabola, hiperbola, dan elips banyak memberi sumbangan bagi astronomi modern. Ia merupakan seorang matematikawan tentang ahli dalam geometri. Teorema Apollonius menghubungkan beberapa unsur dalam segitiga. Yang terakhir, Diophantus 250 sampai 200 sebelum Masehi. Ia merupakan bapak aljabar bagi Babilonia yang mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Seseorang matematikawan Yunani yang bermukim di Iskandaria. Karya besar Diophantus berupa buku aritmatika, buku karangan pertama tentang sistem belajar, bagian yang terpelihara dari
Aritmatika Diophantus berisi pemecahan kira-kira 130 soal yang menghasilkan persamaan-persamaan tingkat pertama. Pada awal penggunaannya, matematika hanya digunakan untuk keperluan perdagangan, pengukuran tanah, perlukisan, pencatatan waktu. Penggunaan tersebut berlangsung sangat lama sampai pada tahun 3000 sebelum Masehi, di mana muncul ketiga orang Babilonia dan Mesir kuno yang mulai menerapkan konsep matematika pada aritmatika, aljabar, dan geometri yang digunakan untuk perhitungan pajak dan urusan keuangan lainnya, seperti bangunan, konstruksi, dan astronomi. Pengkajian matematika yang sistematis di dalam kebenarannya sendiri dimulai dari pada zaman Yunani kuno antara tahun 600 dan 300 sebelum Masehi. Saat ini matematika digunakan di seluruh dunia sebagai alat penting di berbagai bidang seperti ilmu alam, kedokteran, teknik, ilmu sosial, dan masih banyak lagi. Matematika terapan merupakan cabang matematika yang melengkapi penerapan pengetahuan matematika ke bidang lain, mengalami dan membuat penggunaan temuan-temuan matematika baru dan kadang pula mengarah pada pengembangan disiplin ilmu yang sepenuhnya baru, seperti statistik dan teori permainan.